Bro, lu tahu nggak? Upper class itu daya belinya terpangkas 21% loh. Jadi jauh lebih besar dibandingkan middle class malah. Nah, saya khawatir tahun depan bisa terjadi crash lagi seperti tahun 2008. Pada waktu itu bagaimana harga-harga saham yang terkait dengan internet dengan PI rasio diperdagangkan sampai 400 PI rasionya. Nah, jadi masalahnya ini agak sedikit kontras sama di lapangan. Kalau tadi kan diceritakan pengusaha mengeluh, tapi ini masalahnya IHSG all time high terus ini. Sejak Pak Purbaya masuk ini. Nah, ini fenomena apa ini? Tadi Pak Ferry bicara ekonomi dunia tidak baik, tapi kok IHSG tinggi terus? Cadangan devisa kita yang 150 miliar US dollar itu sebetulnya Pak Chandra itu bukan cadangan devisa yang berasal dari ekspor, tapi dari utang. Apa kabar Pak Ferry? Sehat? Sehat bos. Waduh, kita udah terakhir setengah tahun yang lalu ya. Kita bikin workshop bareng sama podcast bareng. Nah, kali ini Pak Ferry, saya melihat gonjang-ganjingnya Indonesia ini nggak selesai nih. Saya ini kan dapat banyak curhatan dari teman-teman ya, terutama pengusaha ya. Dan baru-baru ini berbicara soal ekonomi kita yang setelah Menteri Keuangan kita yang baru diganti. Seru ini kalau bahas sama Pak Ferry ini. Pak Ferry, saya mulai dulu jadi gini. Kita ini seperti seolah-olah kayak negara kita ini tumbuh, tapi kok rakyat kita ini kok seolah-olah jatuh. Ini jadi ada masalah makro sama geopolitik. Jadi langsung saja saya pada inti pertanyaannya. Pemerintah kan baru-baru ini merevisi target pertumbuhan ekonomi ke 5,5%. Alasannya bencana katanya. Tapi di lapangan pengusaha yang curhat sama saya itu nggak sedikit loh. Mereka pada berteriak sepi. Kemudian terpaksa harus pengurangan karyawan. Kemudian perputaran agak seret. Omset sekarang struggling, nggak jatuh aja udah untung gitu. Nah, pandangan Pak Ferry gimana? Ya, itu sesuai dengan data kredit ya Pak Chandra ya. Kredit itu kan biasanya growth kalau umpamanya ekonomi tumbuh ke 5%, itu biasanya pertumbuhan kredit itu 10,5 sampai 11%, bahkan sampai 12% ya. Karena apa? Karena memang ekonomi kita itu bank dependent Pak Chandra ya. Jadi selalu kalau jadi bank dependent in the sense bahwa memang kalau kita butuh dana larinya ke bank. Beda sama di Amerika ya. Kalau Amerika kan bisa issuing obligasi ya kan, issuing saham lagi ya kan ya. Tapi kalau kita majority of our firms, our corporate itu kalau perlu dana pasti ke bank. Nah, kita lihat credit growth kita itu cuma 7,02% per September yang lalu ya Pak Chandra ya. Mungkin sepanjang 2025 ini bisa lebih rendah dari 7,02% ya. Apalagi sekarang ada bencana Pak Chandra ya kan. Bank ini sekarang kena loh. Sekarang saham-saham bank aja kemarin tadi juga under pressure ya. Pada saat indeks rebound ya kan, kemarin mereka tertekan. Tadi pada saat indeks rebound saham-saham bank pun pada merah ya. Kenapa? Karena bencana ini, bencana yang terjadi di Sumatera itu bisa menyebabkan NPL mereka naik Pak Chandra ya. Nah, itu artinya apa? Artinya bencana ini aja sudah memangkas pertumbuhan ekonomi kita ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat lagi data-data indikator lain ya. Misalnya adalah kembali lagi kalau kita ngomongin masalah susah cari kerja ya. Tabungan masyarakat yang makin menipis ya. Lantas selebihnya lagi kita lihat juga ya. Bukan cuma middle class aja yang turun sepanjang 2025 dari 57 juta jumlahnya ke 47 juta berdasarkan data BPS statistik ya. Tapi juga upper class itu juga kalau nggak salah juga kena karena kebanyakan kan pengusaha ya Pak Chandra ya. Nah, saya kebetulan sering golf ya. Jadi waktu bulan lalu saya golf tuh hampir semua lapangan golf itu sepi Pak Chandra. Nah, orang golf itu kan boleh bilang upper class lah ya. Golf class kan orang yang punya duit ya. Nah, itu sampai sepi artinya apa? Daya beli mereka pun kemakan ya. Bahkan menurut salah satu mantan presiden UOB ya, yang kebetulan sama-sama saya golf, Pak Bang Arman Arif, itu dia bilang
Bro, lu tahu nggak? Itu upper class itu daya belinya terpangkas 21% loh. Jadi jauh lebih besar dibandingkan middle class malah, ya. Jadi bagaimana kalau memang pemerintah atau BI mau mencanangkan bahwa tahun depan ekonomi bisa tumbuh 5,5%, bahkan angka 5,12% pun di kuartal kedua dan 5,04% di kuartal ketiga itu suspek kalau menurut saya. Karena apa? Tidak sesuai dengan AA. Saya ragukan karena tidak sesuai dengan indikator-indikator ekonomi lainnya, ya. Nah, seperti misalnya tadi kredit growth. Lantas kemarin Lebaran bagaimana pemudik drop sampai 24%. Lantas penerimaan pajak negara drop hampir 20% dari PPN. Nah, dikhawatirkan fiscal shortfall kita itu kemarin ada yang meramalkan bisa 300 triliun. Nah, pemerintah sendiri sudah menaikkan government budget deficit dari 2,48 ke 2,68%. Bahkan IMF bilang lebih tinggi lagi 2,80%. Bahkan Nomura meramalkan 3,5%. Jadi itu impossible. Sama sekali tidak mungkin untuk 5,5% tahun depan. Dan tahun ini pun saya khawatir juga mungkin lebih rendah dari 4% loh kalau memang jujur ya data statistik yang dipakai ya, bukan data yang dirancang-rancang ya. Nah, sebab kenyataannya seperti Pak Chandra bilang tadi ya, di real life itu orang susah loh. Orang cari kerja ya, buka lowongan 2 orang, 3 orang yang datang 100-200 orang ya. Pengusaha pun juga banyak ke teman-teman saya yang ditodong sama bank untuk mencairkan kreditnya. Ya, dia bilang ya saya nggak punya proyek, bagaimana saya mencairkan kredit kita. Nah kan Pak Chandra tahu undisbursed loan ya, undisbursed loan di perbankan kita itu berdasarkan data statistik dari BI yang dirilis kemarin itu 2.450 triliun loh ya. Itu bukan duit kecil ya. Jadi kredit lain udah dibuka tapi debitur masih belum bisa ngambil duitnya, dalam arti ya karena nggak ada proyek Pak Chandra ya. Nah itulah makanya saya bilang. Nah, gini Pak Ferry. Pak Ferry ini kan suka bicara soal ICOR kita tuh jelek. Nah itu sebenarnya kalau mau disampaikan ke sahabat SP30, apa sih ICOR jelek itu maksudnya apa sih? Ya, kalau ICOR 6,7 sampai 7 artinya multiplier efek setiap investasi itu kecil sekali Pak Chandra. Ya, jadi penciptaan lapangan kerja melalui investasi pun kecil karena ICOR-nya tinggi ya. ICOR itu kan incremental capital output ratio yang menandakan bahwa pertambahan kapital dibagi dengan pertambahan output itu sekali tinggi segitu, berarti pertambahan kapitalnya harus tinggi sekali ya untuk menghasilkan output. Nah, diramalkan untuk 1% pertumbuhan ekonomi tambahan itu diperlukan 3.000 triliun investasi, dan itu hampir tidak mungkin ya sama sekali kita capai, sedangkan investasi kita itu kebanyakan di bawah 2.000 triliun ya, 1.100 1.200 triliun ya, yang namanya gross fixed capital formation ya. Nah, makanya saya bilang tahun depan itu mungkin ekonomi akan lebih berat dibandingkan tahun ini loh ya. Jadi hati-hati aja ya. Itu satu. Yang kedua, keadaan global pun tidak baik-baik saja Pak Chandra ya. Nah, makanya The Fed kemarin nurunin suku bunga ya, karena unemployment rate udah mulai naik di Amerika. Tapi more than that, lebih daripada itu, utang Amerika itu udah sangat luar biasa tingginya, dan Jepang juga lebih gila lagi ya, sampai 230% of GDP ya. Nah, saya khawatir tahun depan banyak beberapa houses ya, investment houses yang meramalkan, jangan anggap enteng loh, tahun depan tuh bisa terjadi crash lagi seperti tahun 2008. Kenapa? Karena sekarang Pak Chandra pernah ngerasain .com bubble ya tahun 99-2000 ya. Pada waktu itu bagaimana harga-harga saham yang terkait dengan internet itu bisa dengan PI rasio diperdagangkan sampai 400 PI rasionya ya. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang hedge fund justru yang memburu saham-saham AI ya, seperti Nvidia dan kawan-kawannya ya. Dan mereka menggunakan leverage, mereka menggunakan utang dari broker. Nah, kalau sampai terjadi crash sedikit aja mereka harus for sale, itu bisa krisis kemana-mana itu gitu loh ya. Nah, jadi masalahnya ini agak sedikit kontra sama di lapangan. Kalau tadi kan diceritakan pengusaha mengeluh, tapi ini masalahnya IHSG all time high terus ini sejak Pak Purbaya masuk ini. Nah, ini fenomena apa ini?
Tadi Pak Ferry bicara ICOR gitu, terus ekonomi dunia tidak baik. Tapi kok IHSG tinggi terus, gimana ini ceritanya? Enggak, bukan karena Pak Purbaya, Pak Chandra. Ini all over the world ya. Di Amerika kan orang lagi gila saham AI ya. Nah makanya tadi saya katakan, kalau Pak Chandra pernah ngerasain .com bubble di tahun 99-2000, ini mirip-mirip nih sekarang dengan .com bubble di tahun 2000 ya. Nah pada waktu itu kan saham-saham .com itu yang terkait dengan internet, PE rasionya luar biasa Pak Chandra, ratusan. Ya, nah tahun 99 tuh ratusan sampai akhirnya tahun 2000 di bulan Maret tuh terjadi crash, Nasdaq itu rontok 78% loh Pak Chandra. Dari 5.000 ke 1.200, you can imagine ya. 4/5-nya terpangkas ya, hampir 80%. Nah ini yang dikhawatirkan oleh para analis global yang terjadi sekarang di Wall Street seperti itu dengan saham-saham teknologi AI ya, artificial intelligence ya. Nah masalahnya adalah hedge fund itu bermain saham-saham ini dengan menggunakan leverage, artinya apa? Meminjam uang broker Pak Chandra ya. Kadang-kadang PP-nya uang sendiri 100 diambil posisi 1.000 ya. Nah kalau sampai sendiri mereka terjadi sell off atau forced sale karena sahamnya turun, itu bisa systemic risk loh. Ya, bisa risiko kemana-mana gitu loh. Nah, saham-saham kita pun all time high kalau Pak Chandra jujur ya, kembali kita kaitkan dengan ekonomi, sebetulnya juga itu aneh. Kenapa? Saham-saham yang terkait dengan ekonomi adalah saham-saham bank Pak Chandra, ya kan? Nah, sementara kita tahu ya, saham-saham bank itu under pressure terus ya, sampai tadi aja masih merah terus ya, walaupun indeks rebound. Justru yang naik nih saham-saham yang nggak jelas gitu loh ya, saham-saham Prayogo Pangestu ya kan, ya kayak brand gitu yang PI rasionya sampai 400 gitu kan. Ya, ini beli saham apa beli mimpi kan gitu. Ya, jadi IHSG ini tidak mewakili ekonomi. Oke, nah jadi gini nih, apalagi sekarang kalau kita bicara ekonomi global, Rusia ini kan perang juga masih belum selesai. Donald Trump ya kita tahulah seperti apa. Nah sekarang kita juga bisa melihat US dollar ini bisa melemah lagi sampai apakah berpotensi sampai 17 sampai 18 ribu ini tahun depan. Saat ini kan udah di 16.700. Ini aneh. Kalau US dollar terhadap hard currency Pak Chandra ya, misalnya terhadap Sing dollar, terhadap Swiss franc ya, terhadap euro, terhadap yen, dolar itu melemah. Tapi terhadap negara kita rupiah, justru dolar itu menguat. Kan aneh ya. Ya, seharusnya ya kan lucu ya. Pada saat dolar melemah terhadap hard currency, malah rupiah kita melemah terhadap dolar. Nah, saya khawatir walaupun tidak terjadi di akhir tahun 18.000 ya, tapi it is just a matter of time. Ya, mungkin kalau nggak terjadi di akhir tahun bisa aja di Januari atau di Februari. Ya kan, intinya adalah rupiah melemah secara sistematis. Kita lihat bagaimana dia sedikit rebound aja kan 16.650 dihajar lagi menuju 16.700. Kalau BI nggak intervensi, itu pasti udah tembus ke 17.000, ya kan? Ya. BI gila-gila intervensi gitu kan ya. Nah ini bahaya sekali. Cadangan devisa kita yang 150 miliar US dollar itu sebetulnya Pak Chandra itu bukan cadangan devisa yang berasal dari ekspor, tapi dari utang. Kita kan minjem dolar, ya. Ini bahaya, ya. Apakah ini gara-gara BI printing money? Ya, melalui SBRI, ya kan ya. Itu kan terjadi ya untuk membela rupiah kita, ya kan ya. Dengan demikian memancing dolar masuk kan ya. Ini kan utang bos ya. Nah, kalau ngomong utang ya bos, dari 150 miliar US dollar, sebetulnya tuh yang berasal dari utang hampir 100 miliar loh. You can imagine. Ya. Jadi bukan kayak Cina kan memang cadangan devisa mereka dari ekspor. Kalau kita kan enggak dari utang, kan beda ya. Orang nggak memisahkan itu tuh, ya. Dihitungnya cuma 6 bulan impor, 7 bulan impor. Come on man, bukan itu poinnya. Asalnya dolar yang ada di cadangan BI itu dari mana? Ya kan? Dari utang itu beda sama dari ekspor ya. Jadi gini Pak, oke intinya Pak, Bapak kan tadi sudah bisa membaca sejarah. Ini kayak bubble-nya .com awal tahun 2000. Terus kemudian ini tahun depan kok mirip-mirip. Nah Pak, ketika Bapak bisa membaca pola, itu ada peluang nggak sih Pak di dalamnya? Peluang itu pasti ada Pak Chandra. Di mana Pak? Nah, asal kita mampu membacanya ya. Oh ya, peluang pasti ada. Sebab gini. Gini Pak Ferry, to the point aja. Saya pengen belajar sama Pak Ferry, baca peluang ini.
Kalau saya bisa baca peluangnya ini justru di saat ekonomi gonjang-ganjing ini, justru saya selalu bilang orang kaya selalu suka dengan krisis. Dan setiap krisis pasti ada peluang. Setuju ya Pak? Nah ketika ini krisis ini tercipta lagi, kalau kita mampu baca peluangnya, mampu baca polanya, kita bisa meraih keuntungan besar melalui krisis ini. Pak, kalau saya mau belajar nih sama Pak Ferry, saya paksa Pak Ferry datang ke Surabaya kali ini, biasanya di Jakarta. Pak, boleh ya saya belajar ya Pak ya sama Pak Ferry ya? Saya belajar sama Pak Ferry, nanti tanggalnya Anda silakan cek di tanggal deskripsi, kalau nggak salah tanggal 27 Januari. Nanti Anda lihat di kolom deskripsi, saya culik Pak Ferry untuk mengajari kita bagaimana membaca pattern krisis global ini di tahun 2026. Jadi kalau semua media memberitakan negatif, tapi justru ada peluangnya, ada ceruknya di situ. Di situ peluangnya, Pak. Iya. Peluangnya. Pak Ferry, tolong ajarin peluangnya pada kita semua. So, tunggu apa lagi? Kita tunggu Pak Ferry Latuhin untuk datang di workshop mengajarin kita semua. Silakan cek link deskripsi sekarang juga. Sampai jumpa di workshop. Terima kasih. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa.